Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem transdermal dan penetrasi kulit. Termasuk yang pertama ini struktur kulit dan jalur penetrasi. Nah, kulit ini terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Mana epidermis ini lapisan terluar tidak memiliki pembuluh darah, sedangkan dermis mengandung pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat. Lalu yang terakhir hipodermis dia itu merupakan jaringan lemak, yang mana lapisan terpenting dalam absorpsi obat ini adalah stratum corneum yang berfungsi sebagai obat penghalang utama terhadap masuknya zat asing. Jalur penetrasi obat melalui kulit itu ada 3, transseluler, paraseluler, dan transapendagel. Nah, transseluler itu melewati langsung ke sel-sel korneosit, paraseluler melalui ruang antar sel, dan transapendagel itu melalui folikel rambut dan kelenjar. Selanjutnya kita masuk ke barrier stratum corneum atau model brick and mortar, yaitu yang dijelaskan dengan brick and mortar itu seperti korneosit itu bata dan lipid interseluler itu semen. Di mana struktur ini membentuk barrier yang sangat efektif terutama terhadap molekul hidrofilik, di mana lipid yang tersusun dari ceramid, kolesterol, dan asam lemak berperan penting dalam menghambat difusi zat ke dalam kulit. Selanjutnya, kinetika penetrasi perkutan, di mana penetrasi obat melalui kulit ini mengikuti prinsip hukum Fick 1 yang menyatakan bahwa laju difusi berbanding lurus dengan gradien konsentrasi. Mana secara umum, jika semakin besar perbedaan konsentrasi, maka semakin cepat difusi. Di mana hal-hal ini itu dipengaruhi oleh yang pertama koefisien difusi, lalu yang kedua itu ketebalan membran, dan yang terakhir itu dari luas permukaan. Faktor-faktor penting yang harus diketahui yaitu koefisien partisi, yaitu untuk kemampuan obat itu larut dalam lipid kulit. Lalu hidrasi kulit, yang kedua itu untuk meningkatkan permeabilitas. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi dari absorpsi. Nah, jadi absorpsi obat yang melalui kulit itu dipengaruhi oleh ada faktor fisikokimia obat, faktor biologis kulit, kemudian kondisi lingkungan, dan yang terakhir itu formulasi dari sediaan. Di mana semua faktor ini menentukan kecepatan dan jumlah obat yang dapat masuk ke sirkulasi sistemik. Jadi yang pertama di sini faktor fisikokimia, di mana karakteristik obat itu ada yang harus diperhatikan atau ada yang mempengaruhi dari penetrasinya. Seperti yang pertama itu dari bobot molekulnya, yang mana jika dia itu di bawah 500 Dalton, maka dia itu lebih mudah menembus kulit. Lalu karakteristik yang kedua itu koefisien partisi, di mana itu keseimbangan antara hidrofilik lipofilik lebih optimal. Lalu yang ketiga, kelarutan yang tinggi, mana ini akan mendukung dari difusi. Dan faktor yang terakhir itu dosis yang kecil, mana itu akan lebih efektif dalam sistem transdermal. Selanjutnya, faktor biologis. Faktor biologis ini merupakan faktor dari kulit pasien. Seperti yang pertama itu dari lokasi anatomi. Lokasi anatomi sendiri itu kulit tipis seperti di belakang telinga, itu absorpsinya itu lebih tinggi. Lalu yang kedua kulit tebal seperti di telapak kaki, absorpsinya itu lebih rendah. Lalu faktor dari pasien sendiri itu dari usia. Seperti contohnya itu bayi itu memiliki kulit lebih permeabel. Lalu yang ketiga itu suhu kulit, mana suhu tinggi itu akan meningkatkan aliran darah. Lalu hidrasi kulit, kulit lembab itu akan meningkatkan dari penetrasi. Selanjutnya kita masuk untuk bagian parameter BABE dari sediaan transdermal. Jadi evaluasi bioavailabilitas dan bioekivalensi ini meliputi yang pertama itu profil kadar obat dalam plasma, lalu pencapaian dari steady state, di mana metode pengujian yang biasanya digunakan itu ada uji in vitro menggunakan sel diffusifrance untuk mengukur laju penetrasi obat melalui membran kulit.
Selanjutnya, proses biofarmaseutika dari transdermal. Jadi di sini ada urutan-urutan prosesnya dari proses biofarmaseutika transdermal. Seperti yang pertama itu pelupasan obat dari basis patch, lalu partisi obat ke stratum corneum, lalu yang ketiga itu difusi melalui epidermis, yang keempat itu penyerapan di dermis, lalu masuk ke sirkulasi sistemik, di mana proses ini itu menentukan efektivitas sistem penghantaran obat transdermal. Selanjutnya, enhancer dan pengembangan sediaan. Jadi untuk meningkatkan penetrasi itu digunakan yang pertama itu chemical enhancer seperti alkohol, DMSO, surfaktan. Karena ini bekerja dengan merusak struktur dari lipid kulit. Lalu yang kedua itu microneedles dan lontoforesis. Di mana microneedle sendiri itu membuat mikrokanal pada kulit. Lalu lontoforesis itu dia itu menggunakan arus listrik untuk mendorong obat masuk. Jadi penggunaan enhancer ini bertujuan untuk meningkatkan permeabilitas tanpa merusak kulit secara permanen. Sekian dan terima kasih.